anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sudah seharusnya dalam kehidupan bermasyarakat adanya aturan atau norma yang berlaku agar masyarakat dapat hidup tertib dan damai. Nah, sikap dan budaya yang harus dibina itu antara lain budaya malu. Nah, jadi normalnya atau harusnya kita merasa malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat ke sekolah. Kemudian malu ketika tidak menepati janji atau datang terlambat. Seperti itu. Kemudian ada budaya tertib. Budaya tertib itu adalah membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misal, kita sedang antri ingin membeli sesuatu, tidak mungkin kita menerobos maju ke depan dan melangkahi orang-orang yang sudah antri di depan kita terlebih dahulu. Pasti orang akan marah. Nah, jadi kita harus tertib karena di situ juga ada hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kemudian budaya bersih. Budaya bersih itu maksudnya di sini adalah berkata dan berperilaku jujur. Tidak melakukan tindakan-tindakan salah atau kotor. Misalnya apa? Misalnya tidak mencuri, tidak berbohong, tidak menyontek saat ulangan, berkata yang jujur. Seperti itu. Kita tidak mau kan dibohongi orang lain. Nah, kalau begitu jangan membohongi orang lain. Kemudian, selanjutnya penyebab rendahnya kesadaran pada norma. Nah, kenapa tadi seseorang mempunyai kesadaran yang rendah sehingga tidak punya malu, tidak tertib, atau tidak bersih? Nah, ternyata ada dua faktor. Yang pertama itu faktor pribadi. Faktor pribadi ini berkaitan dengan sifat, sikap, dan karakter seseorang itu. Jadi, seseorang itu dididik seperti apa dari kecil. Nah, ketika dia dari kecil sampai besar dididik untuk menjadi pribadi yang punya malu, punya harga diri, dididik untuk selalu berkata jujur, bersikap baik, nah, oleh orang tuanya, oleh gurunya, dia akan jadi orang yang baik. Tapi jika orang tuanya abai, acuh, gurunya tidak peduli, maka pribadinya akan menjadi orang yang buruk, yang tidak punya malu, tidak tertib, tidak jujur. Nah, itu tadi. Jadi pendidikan dari kecil itu yang membentuk faktor kepribadian seseorang ketika besar. Jadi sangat penting peran orang tua terutama dalam memberikan pendidikan. Jadi tugas orang tua bukan cuma memberi makan atau uang, tapi juga memberikan pendidikan, memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian. Nah, yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu berkaitan dengan masyarakat di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Jadi, keluarga besar misalkan. Jadi, faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, jadi kalau lingkungannya banyak maling atau suka minuman-minuman keras, tempat orang suka berzina, maka si anak ini akan bisa terpengaruh. Jadi, ketika kita nanti menjadi orang tua, anak kita diberi tempat yang lingkungannya aman, bersih,
orang-orangnya baik. Kemudian juga pilihkan teman untuk anak kita. Jangan biarkan anak kita berteman dengan seorang pencuri, seorang pezina, seorang pemabuk. Kita carikan teman anak kita yang baik. Bantu anak kita memilih teman yang baik agar dia berada di lingkungan yang baik. Orang tua juga punya kewajiban memperhatikan anaknya, dia berteman dengan siapa, dia pergi kemana, dia melakukan apa, orang tua harus tahu. Seperti itu. Selanjutnya, proses norma di masyarakat berubah menjadi aturan seperti apa? Nah, jadi ada prosesnya, suatu norma itu berubah menjadi aturan. Yang pertama, aturan itu harus diketahui oleh media anggota masyarakat. Nah, norma atau aturan itu harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, peraturan itu harus mendapat pengakuan masyarakat. Diakui oleh masyarakat adanya aturan itu di kehidupan kita. Kemudian aturan itu dihargai oleh masyarakat. Masyarakat tahu, mengakui, dan menghargai. Tidak menyalahkan aturan itu. Kemudian aturan itu memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, ketika aturan itu memberi manfaat kepada masyarakat, masyarakat mendapatkan rasa aman, masyarakat mendapatkan ketenangan, ketentraman, maka masyarakat akan setuju norma itu menjadi aturan dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita hari ini yang Ibu berikan. Semoga anak-anak Ibu di rumah dapat mengerti dan memahami penjelasan yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu sudah menyiapkan soal esai tentang pembahasan kita hari ini di Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.